Pernahkah kamu berpikir dari mana asalnya tubuh kita ini? Bukan hanya secara biologis dari seorang ayah dan ibu atau makanan yang kita konsumsi, tetapi lebih dalam dari itu. Dari mana sebenarnya atom-atom yang menyusun tubuh kita berasal? Jawabannya adalah kita semua terbuat dari bintang yang telah lama mati. Hal ini bukan sekedar puisi ataupun filosofi, melainkan fakta ilmiah yang telah dibuktikan oleh astrofisika modern. Untuk memahami bagaimana bisa demikian, mari kita menelusuri perjalanan panjang mulai dari awal semesta hingga terbentuknya tubuh manusia. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta lahir melalui peristiwa dahsyat yang dikenal sebagai Big Bang. Tak lama setelah itu, saat suhu mulai menurun, unsur-unsur paling sederhana terbentuk, berawal dari sebuah hidrogen atau unsur paling ringan dan paling melimpah di alam semesta. Lalu berlanjut ke helium atau unsur kedua yang terbentuk setelah hidrogen, dan juga masih banyak yang lainnya. Namun, unsur-unsur ini terlalu sederhana untuk membentuk kehidupan. Unsur-unsur penting seperti karbon, nitrogen, oksigen, dan zat besi belum ada pada masa itu. Lalu dari mana datangnya unsur-unsur tersebut? Jawabannya adalah dari sebuah bintang. Bintang adalah bola gas raksasa yang bersinar karena reaksi fusi nuklir di dalam intinya. Reaksi ini menyatukan atom-atom kecil menjadi atom yang lebih besar dan melepaskan energi dalam bentuk cahaya dan panas. Tahapan fusi yang terjadi di inti bintang dimulai dari hidrogen yang disatukan menjadi helium. Ketika hidrogen habis, helium mulai bergabung membentuk karbon. Lalu proses berlanjut hingga membentuk unsur seperti oksigen, neon, magnesium, dan juga zat besi. Namun, reaksi berhenti di zat besi. Untuk membentuk unsur yang lebih berat dari itu, diperlukan energi yang lebih besar daripada yang bisa diberikan oleh reaksi fusi biasa di dalam sebuah bintang. Ketika bintang raksasa kehabisan bahan bakarnya, ia runtuh oleh gravitasinya sendiri dan meledak dalam peristiwa yang disebut sebagai supernova. Ledakan ini sangat dahsyat dan memunculkan kondisi ekstrim yang memungkinkan terbentuknya unsur-unsur berat seperti emas, tembaga, uranium, dan juga lainnya. Ledakan ini tidak hanya menciptakan unsur baru, tapi juga menyebarkan semua elemen yang telah terbentuk selama masa hidup bintang ke ruang angkasa, membentuk awan gas dan debu yang menjadi bahan baku generasi bintang dan juga planet berikutnya. Dengan kata lain, kematian bintang menjadi cikal bakal sebuah kehidupan baru. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, awan gas dan debu bekas ledakan supernova mulai menggumpal karena tarikan gravitasi. Di tengah awan itu terbentuklah matahari dan sisa material lainnya yang membentuk planet-planet termasuk bumi kita. Unsur-unsur seperti karbon yang ada di dalam tubuh kita, kalsium di tulang kita, zat besi di darah kita, dan juga oksigen yang kita hirup, semuanya berasal dari bintang-bintang yang telah lama mati selama miliaran tahun yang lalu. Dengan kata lain, tubuh manusia adalah warisan dari generasi bintang-bintang yang telah tiada. Mengetahui bahwa kita terbuat dari sebuah bintang memberikan kita perspektif baru tentang keberadaan kita. Kita bukanlah makhluk asing di alam semesta. Kita juga hasil dari proses kosmik yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Kehidupan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan bagian dari siklus besar alam semesta. Dan kesadaran kita adalah cara alam semesta mengenal dirinya sendiri. Atom-atom yang dulu membentuk bintang, kini membentuk otak yang bisa berpikir dan bertanya, dari mana aku berasal? Carl Sagan, ilmuwan besar sekaligus penyampai sains yang puitis, pernah berkata, "We are a way for the cosmos to know itself."
Ketika kamu menatap langit malam dan melihat cahaya bintang yang tampak kecil dan jauh, ingatlah bahwa mereka adalah kerabat jauh kita. Kita bukan hanya hidup di alam semesta, melainkan kita adalah bagian dari alam semesta itu sendiri.